Tetap senang, dasarnya nggih pancen butuh sanget ngoten. Soale kados niki anu caket menawi beno kan kita mubeng. Lah ngriki kan pun saged anu kados niki tempuh wektu cuma sejam setengah jaman mboten ngantos dugi. Seberapa jam lah paling. Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Cilacap, Kelompok Kerja Media. PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Karangpucung. Lalu lintas yang padat pada jalan provinsi dan hiruk-pikuk keramaian pedagang di pasar hewan, terutama terjadi pada hari Minggu, menjadi suatu pemandangan yang menggambarkan situasi dan kondisi khas Kecamatan Karangpucung. Di samping unggulan lainnya yaitu produksi buah jeruknya yang terkenal manis. Terdiri dari 14 desa dan 46 dusun. Luas wilayah 11.500 hektar lebih, terdiri dari persawahan, pegunungan, dan pemukiman. Berpenghuni 78.000 jiwa lebih. Masyarakat di sana mayoritas menggantungkan penghasilannya melalui tanah pertanian. Lalu pedagang, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Dari jumlah total penduduk tersebut, 32.500 jiwa lebih adalah sebagai kategori penduduk miskin. RBM Pokja Media Kabupaten Cilacap, PNPM Kecamatan Karangpucung memulai perhatian terhadap program pengembangan kecamatan atau PPK sejak tahun 2003 dan sampai saat ini telah mendapatkan alokasi bantuan langsung masyarakat atau BLM, program pengembangan kecamatan kedua. Pada tahun 2007, alokasinya sebesar 1,25 miliar. Tahun anggaran 2008 ada kenaikan menjadi 2,5 miliar. Tahun 2009, angka bantuan tertinggi diberikan, yaitu sebesar 3 miliar rupiah, dan pada tahun berikutnya, 2010, turun kembali di angka 2,5 miliar rupiah. Dan terus merosot menjadi hanya 600 juta rupiah pada tahun 2011. Pada tahun 2012 ini kembali terjadi kenaikan menjadi 1,5 miliar rupiah. RBM Pokja Media selama periode 2003 sampai 2009, UPK Karangpucung telah mengelola dana program dan penyaluran langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa, kegiatan dan simpan pinjam perempuan SPP, usaha ekonomi produktif atau UEP, kegiatan pendidikan dan kesehatan juga merupakan prioritas dalam program ini. UPK terbentuk sejak 31 Oktober 2003. Kelompok SPP yang dilayani sampai dengan bulan Maret 2012 sebanyak 193 kelompok dengan rincian 183 kelompok SPP simpan pinjam perempuan dan 10 kelompok UEP atau usaha ekonomi produktif.
sampai sekarang sudah mencapai 183 kelompok yang SPP, kemudian 10 kelompok UEP, usaha ekonomi produktif. Itu jumlah anggotanya mencapai berapa itu semuanya? Jumlah anggota untuk SPP itu 2.263 orang, kemudian untuk UEP 256 orang. Secara umum, usulan sarana prasarana fisik menjadi harapan sebagian besar masyarakat, terutama sarana jalan dan jembatan. Adalah Dusun Ceger dan Karanganyar di Desa Tayem Timur. Dengan kondisi wilayah diselimuti hutan dan persawahan, terdapat 636 jiwa rumah tangga miskin. Kedua dusun ini terpisahkan oleh Sungai Dermaji. RBM Pokja Media. Rencana pembangunan jembatan yang nantinya lebih populer disebut jembatan PNPM ini dilatar belakangi kejadian adanya warga Dusun Ceger yang meninggal tapi tidak bisa segera dikebumikan. Hal ini disebabkan oleh meluapnya air Sungai Dermaji menuju jalan ke pemakaman. Sementara menggunakan jalur lain harus menempuh jalan lebih jauh, kurang lebih sepanjang 5 km dengan waktu tempuh yang lebih lama lagi. Kejadian seperti ini terjadi berulang sehingga membuat pemikiran dan gagasan untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua dusun untuk sampai ke pemakaman umum tersebut. Tayem Timur itu sebetulnya desa yang sangat unik. Kenapa? Karena Tayem Timur itu dari segi geografis terpecah jadi dua wilayah, dipisahkan oleh sungai. Dari timur sampai ke barat itu adalah sungai. Jadi sebelah utara Tayem Timur adalah Rumbul atau dusun Karanganyar, kemudian dan Ciampel pun sebagian di utara, kemudian sebelah selatan adalah Rumbul, Ciampel dan Ceger. Nah, dulu pada saat awal-awal usulan, yaitu buah kadus ini menginginkan penghubung antara masyarakat, intinya untuk mempermudah interaksi. Kenapa? Karena uniknya banyak penduduk yang dari utara malah justru punya pertanian di selatan. Nah, yang selatan punya pertanian di utara. Ini uniknya di sini nih, yang menyebabkan perlunya sekali untuk pembuatan jembatan. Nah, di samping masalah pertanian yang tadi unik, kemudian untuk wilayah Ceger, terutama yaitu dusun RW 1 dan RW 2 itu tidak punya kuburan di wilayah sana. Kuburan cuma di sini, Pak. Nah, sehingga pada saat itu beberapa kali dan mungkin dikatakan sering pada saat banjir besar, banjir bandang, meskipun itu meninggal siang pun tetap harus tunggu di rumah karena tidak bisa dimakamkan. Padahal kan logikanya mayat kalau udah bisa dimakamkan. Nah, ini tidak bisa karena kendala banjir. Nah, kemudian Itu alasannya utama. alasannya utama, dan uniknya lagi baru selesai dipasang ini belum ada samping-sampingnya, ini langsung ada ya mayat dari sana dan kondisinya banjir juga. Itu unik pada saat itu. Jadi yang pas kondisi hujan, kemudian belum selesai dan dilewati oleh langsung direyen oleh mayat. Dan jalan ini adalah jalan yang strategis, dalam arti menghubungkan satu pendidikan, dua antar desa, terus ketiga masalah perekonomian. Kita dengan adanya jembatan ini, petani juga mempermudah baik untuk mengangkut hasilnya dan untuk pengemesannya, beli mes lah gitu ya. Dan ini juga jalan alternatif. Dulu kita kalau mau ke tangga
sebelah sini istilah Kadus Karanganyar dari Kadus Cekir itu muter ke Karangkucung. Dengan adanya jembatan ini kita jangan jaraknya berapa ya? Yang tadinya 15 menit jadi 5 menit. Dan di atas kalau bisa dilihat itu ada lapangan, Pak. Lapangan di mana anak-anak kadang olahraga di sana. Kemudian yang dari SD Tayem Timur 1, kemudian Tayem Timur 4 pun terkadang juga ya olahraganya juga bareng-bareng di sana. Jadi pada saat banjir kadang-kadang ya terpaksa tidak melakukan kegiatan olahraga sebelum ada jembatan. Ini jembatan ini adalah jembatan yang punya prospektif ke depan. Yang pertama tujuannya adalah untuk melancarkan masalah lalu lintas, yaitu komunikasi dari antar RW dan RW yang lain, juga Kadus juga ke desa yang lain. Untuk keterlibatan perempuan, waktu pembahasan tentang pembangunan jembatan ini, kita mengadakan MDKP, yaitu Musyawarah Desa Khusus Perempuan di Balai Desa. Kebetulan dibarengin dengan selapanan desa. Nah, waktu itu saya menyampaikan untuk adanya perencanaan pembangunan tentang jembatan ini. Nah, alhamdulillah untuk perempuannya setuju karena mayoritas PKK untuk Kadus Karanganyar itu kan kalau di Tayem Timur itu setiap selapanan itu diwajibkan setiap PKK ketua RT, RW, terus ibu ketua PKK RT, PKK RW, ketua Dasawisma diharuskan berangkat. Otomatis dari sini kan ada 2 RW yang ada terletak 2 RW. Otomatis karena balai desanya di sana, kalau mau berangkat harus nyebrang melewati Karangpucung. Makanya dengan adanya bangunan jembatan ini, masyarakat Kadus Karanganyar sangat mendukung, khususnya untuk ibu-ibunya yang tidak punya motor, otomatis kan harus jalan kaki, kalau lewat sini kan dekat. Jadi untuk masalah ibu-ibu memang tidak ada tarik ulur apa-apa. Begitu saya menyampaikan langsung setuju, ya langsung setuju. Usulan di tingkat kecamatan, kami juga ada istilahnya semacam iri hati dari beberapa desa yang lain, karena ini ada ranking terakhir tapi dalam pendanaan itu terbesar, sehingga desa yang lain merasa istilahnya iri begitu, sehingga ada sempat ada yang sedikit marah, ada yang sampai ngubrak meja dan sebagainya. Itu Setelah melalui proses pengambilan keputusan yang panjang, sebagai tahapan program yang harus dijunjung tinggi keputusannya oleh semua pihak, gagasan itu pun berujung pada usulan membangun jembatan di Sungai Dermaji dengan volume 2,5 meter kali 24 meter. lelang pengadaan barang, terutama yaitu untuk gelagar besi, itu kami mengundang supplier dari Semarang. Kemudian diadakan lelang dan pemenangnya adalah Bapak Mario dari Semarang dengan jumlah total besi itu mencapai 78 juta rupiah. Dan kami masih buta dengan pembangunan jembatan, jadi kami mengundang tenaga ahli dari Majenang. Dengan pendampingan fasilitator teknik PNPM periode tugas 2009, Saudara Ahmad Mualim ST dengan desain konstruksi berupa jembatan gelagar besi IWF 150 kali 75 dengan jumlah penyangga sebanyak 3, terdiri dari 2 abutmen dan 1 buah pier tengah dengan lantai daplang kayu. Untuk proses pembangunannya kami hanya sekedar membaca dari data-data yang ada dari SPPD sampai misalkan TPK. Itu jembatan itu dengan panjang bentang 24 meter. Nah, karena maksimal bentang itu adalah 12 meter, maka terdiri tengahnya itu ada pier atau penyangga tengah itu ada dipasang batu. Kemudian kanan kirinya ditambah oleh abutmen yang juga dipasang batu. Badan jembatan terdiri dari gelagar besi IWF 150 konon ya, seperti ceritanya Pak Surono itu didatangkan dari Semarang. Kemudian ada dekplang atau lantai jembatannya itu dari kayu.
Ya untuk pembangunan ini proses lapangannya menghabiskan dana itu dari PNPM sebesar 236.650.000. Kemudian untuk swadaya masyarakat itu ada berupa tenaga, kemudian juga material itu terhitung 67.500.000. Ini masalah pemeliharaan khususnya mengenai lokasi jembatan ini terkendala masalah kadang-kadang situasi banjir yang arus air yang memang susah diprediksi, dan sekarang memang keadaannya ini mengeblok di sebelah selatan, dan saya pandang itu memang perlu dana khusus yang sekarang ini memang ingin dilakukan dengan pemberundungan, dan sebelum itu juga sudah diajarkan pematokan secara swadaya, tapi karena itu adalah memakai bambu, jadi kekuatannya ini sangat terbatas, dan saya sebetulnya ini sangat selaku masyarakat ini membutuhkan katakanlah kucuran dana untuk pemberonjongan di lokasi sebelah atas fondasi ini. Nggih, barang dibangun nggih, carane nggih tiyang nyabrang niku nggih berat wonten niku blaburan-blaburan nggih. Sing dalem mriku saben mriku nggih asal maksude nggih bingung nggih saben mriku nggih bingung. Susah mau ke mana-mana kan susah. Iya. Iya mau ke balai desa, mau periksa ke bidan kan susah. Ki kados nika nggih kados angel dalan mboten niki. Ya susah. Keliling Karangpucung. Hampir pinten kilo, Pak? Sekitar Pinten jam? 1 jam keliling. Iya. Yo lah susah. Tapi kadang nggih sulit. Nyabrang itu kok nggih sulit. Mungkin kesulitan masalah wong kandang-kandang mriku nek menawi benok mboten-mboten mriku kadang-kadang niku dereng bangun kula liwat Karangpucung. Ya ikut. Ya, bisa-bisa gitu tak. Entek ikan kok yo mandang. Wonten nggih tumut perikanan. Nggih nemen. Niku tangge jelas sifatnya warga masyarakat niku kan pemerintah bantu tapi cuman bantu jarane istilah kula sing tenagane. Termasuk ngoten. Terus niku danane saking pemerintah, tenaga termasuk swadaya masyarakat. Sekarang kan malah lebih enak. Ini nggih pun mandal majan keto nggih. Ya rasanya penak lah. Seneng. Tengah. Bagi hitungannya anggar punika nggih ajese dimangan arep keringanan. Kuwi banjir niku mboten nggih sakit kula konto mboten. Sering saya minta-minta tanggal. Sering. 1 hari, 2 kali. Iya sering. Nang sore. Iya. Kayaknya berani ikut sabina sawah ini sih. Soalnya kan mau ke warung. Ya ajeng teng wande mriku patris nang nyebrang mriku. Wande pakan Beres. pasar. Terus Ngitung salah pilih mriku. Kayaknya berani ikut sabina sawah ini sih. Saya minta-mintane tanggal. Mriku kula teng niku nggen lapangan niku. RBM Pokja Media PNPM Mandiri Pedesaan, sebuah hasil karya kerja bersama swadaya masyarakat desa yang patut dijadikan motivasi
untuk tetap yakin bersama kita pasti bisa. Dengan semangat gotong royong menuju sukses dan sejahtera, tinggalkan kemiskinan dan kebodohan. Sebagai perkumpulan sangat-sangat terima kasih. Tapi untuk selanjutnya pemeliharaan langkah ke depan, insya Allah masyarakat Payung Timur khususnya terus ingin dipelihara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dalam hal ini tersebut, pembangunan PMM, mudah-mudahan kelanjutan daripada pembangunan untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya selaku Kepala Desa Payung Timur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terkait dengan masalah jembatan ini adalah didanai oleh anggaran pemerintah, yaitu dari PNPM tahun 2009. PNPM Karangpucung bangkit bersama untuk mandiri. Dipersembahkan Ruang Belajar Masyarakat RBM Kabupaten Cilacap untuk PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Karangpucung.